Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Peternak Gokil. Mudah-mudahan di channel ini selalu bisa memberikan informasi yang bermanfaat, tentunya di seputaran peternak ayam kampung. Oke, mohon maaf teman-teman semuanya, lama saya tidak mengupdate mengenai kandang saya dan ayam-ayam saya. Nah, sekali update-nya itu sudah di kandang besar teman-teman. Oke. Nah, yang di depan teman-teman ini semua, nih yang ada di depan ini merupakan kandang boarding saya nantinya. Dan insya Allah nanti untuk kedepannya itu ini akan diisi oleh ayam-ayam KUB dengan populasi sekitar 1000 ekor yang akan kita persiapkan untuk indukan kita nanti untuk kedepannya, Mas Broku semuanya. Tentunya bukan 1000 ekor ya yang kita jadikan indukan. Nanti kita sortir lagi, nanti beberapa kita persiapkan untuk lebaran Idul Fitri atau lebaran haji nantinya teman-teman, tentunya seperti itu. Karena di momen seperti itu saya pikir lebih bagus dan lebih prospek mengenai masalah harganya. Karena di momen seperti lebaran Idul Fitri, kemudian lebaran Idul Adha, itu harga ayam itu melambung tinggi. Wah, melambung tinggi teman-teman, melambung. Nah, nanti seperti peternaknya melambung nanti jatuh. Wah, akhirnya down. Jangan ya. Oke. Nah, ini adalah kandang boarding saya dengan ukuran 3x6. Ini insya Allah nanti untuk mengisi sekitar 1000 ekor DOC yang akan mengisi kandang ini teman-teman. Nah, kalau kemarin di video sebelumnya itu kan kita akan memperlihatkan dengan kondisi kandang. Nah, sekarang sudah rampung, sudah jadi. Nah, ini sudah tertutup tirai. Ini tirai bisa digulung tentunya, bisa ditarik untuk sirkulasi udara. Nah, jadi seperti itu. Kita harus menggunakan tirai. Penting adanya tirai karena itu akan menghindari dari cuaca buruk seperti angin kuat yang akan berdampak dan berefek sangat besar terhadap ayam-ayam kita. Makanya dari itu kita butuh tirai. Nah, ketika cuaca cerah, misalnya seandainya tidak ada hujan, angin tidak kuat, nanti baru kita buka tirainya biar sirkulasi udara itu tetap masuk ke dalam area kandang ini yang ukuran 6x12 meter ini, dan menjaga jangan sampai amoniak itu terlalu tinggi. Nah, begini teman-teman. Jadi kondisi kandang kita itu seperti ini. Nah, ini di sini teman-teman. Nah, itu adalah kandang utama kita yang masih kemarin yang selalu kita videokan, yang selalu kita update mengenai isinya di dalam sana, kandangnya seperti apa. Itu saya pikir sudah sering kita update ya. Nantilah baru kita update kembali setelah sekian lama mungkin ya. Teman-teman tidak melihat bagaimana perkembangan ayam saya di kandang. Nanti kita akan ke sana tentunya di video selanjutnya lah. Jadi seperti itu. Untuk saat ini kita fokus ke review kandang saya teman-teman. Nah, ini teman-teman, untuk alas kandangnya ini saya menggunakan pasir sungai. Nah, jadi seperti ini. Nanti di pasir sungai semuanya, ini kan pasir sungai semua nih teman-teman. Pasir sungai sampai ke sana itu pasir sungai semua. Nah, setelah pasir sungai baru kita kasih yang namanya kapur dolomit. Jadi seperti ini, kapur dolomit itu seperti ini teman-teman. Nah, di tempat kita itu kalau karungan itu lebih murah. Karungan itu kalau nggak salah saya kemarin saya pernah menanya itu kapur dolomit itu sekitar 70.000 atau 63 ribuan gitulah satu karung dengan isi 50 kilo. Nah, jadi sangat murah kapur dolomit itu. Tentunya teman-teman mencari kapur dolomit itu jangan di toko peternakan ya, tapi di toko pertanian biasanya ada seperti itu. Nah, kapur dolomit ini berperan penting untuk mengurai kotoran teman-teman, tentunya seperti itu. Nah, jadi kotoran yang jatuh, kohe ayam itu yang jatuh nanti akan diurai oleh kapur dolomit. Nah, setelah kapur dolomit baru kita kasih sekam seperti ini teman-teman. Nah, ini sekam padi, kulit padi teman-teman. Nah, ini kulit padi. Nah, kulit padi ini juga untuk membantu jangan sampai amoniak itu naik teman-teman. Dalam artian ketika kohe itu jatuh, di sini langsung terserap oleh sekam padi ini dan untuk menghambat amoniak itu agar tidak berkembang. Jadi seperti itu. Nah, kalau di kandang saya ini setelah itu baru saya alasi kardus. Nah, setelah kardus nanti baru koran teman-teman, baru siap untuk dimasukkan oleh DOC kita sampai usia 2 mingguan lah mungkin, sampai mereka itu sudah mengenali pakannya mereka sendiri. Jadi seperti itu. Jadi tentunya masa boarding itu adalah masa yang sangat krusial, sangat penentu dalam beternak ayam kampung, tentunya seperti itu teman-teman. Makanya dari itu kunci keberhasilan dalam beternak ayam kampung itu ada di masa boarding. Jadi seperti itu. Nah, ini ada lampu-lampunya, nanti kita akan coba cek
untuk mengenai lampunya teman-teman. Kita akan lihat, oh iya, nih ya, kita lihat bagaimana kondisi dalam. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini lampunya sudah menyala semuanya. Jadi ini kita persiapkan untuk kandang boarding. Penghangatnya menggunakan lampu seperti ini. Kan ada juga menggunakan gasolek, tapi kita nggak pakai gasolek karena memang nggak ada. Jadi kita menggunakan lampu aja. Lampu aja saya pikir sudah cukup lah. Sudah cukup untuk menghangatkan. Jadi di sini area tertutup, hanya sedikit saja terbuka. Itu untuk sirkulasi. Tapi untuk kedepannya nanti kita akan lihat dari perkembangan ayam-ayam itu sendiri teman-teman. Kalau misalnya seandainya dengan terbuka seperti ini tidak mengaruhi dengan panas dalam dan mereka tetap nyaman berada di dalam, berarti tidak kita tutup. Tapi kalau misalnya seandainya kehangatannya itu kurang, nanti akan kita tutup ini secara tertutup merata lah. Jadi tidak ada ruang yang terbuka, jadi seperti itu. Biar kehangatannya tetap merata di dalam teman-teman, jadi seperti itu. Nah, ini bagian kandang saya pikir cukup simple. Jadi dindingnya itu untuk kandang boarding itu tidak permanen teman-teman. Jadi ketika mereka sudah usia 2 minggu ini bisa kita buka. Jadi ini hanya bersifat sementara dan itu nanti kita akan cabut semuanya. Nanti mereka akan kita plongkan di sini. Paling nanti ketika sudah mereka sudah besar, ketika sudah usia 2 bulanan baru kita pisah antara pejantan dan betinanya. Jadi kita sekat menjadi dua, kita pisahkan mana pejantan semua, betina semua teman-teman. Jadi biar lebih enak. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke kan, sangat simple. Kemudian juga ramah lingkungan dengan atapnya dengan atap daun teman-teman, jadi aman. Nah, ini kita menggunakan terpal seperti ini aja, terpal teman-teman. Jadi terpal ini kan cukup murah. Itu satu gulung itu kalau nggak salah di daerah saya itu 170.000 satu gulungnya dengan panjang 50 meter. Kalau terpal ini teman-teman. Nah, oke. Setelah sudah kita bahas mengenai alas kandang, lampu penghangatnya sudah kita bahas di dalam kandangnya, boardingnya, kemudian juga mengenai tirainya, ukuran kandang sudah saya pikir sudah kita bahas. Nah, ini persiapan saya, ini tempat nampan untuk pakan anak ayam nanti. Jadi sudah kita siapkan embernya. Nah, ini adalah pakan yang kita gunakan teman-teman. Tereng, widih, oke. Nah, ini dia pakannya yang kita pergunakan teman-teman. Ini adalah pakan dari tanpa antibiotik Grow with Pro Meter, yaitu diproduksi oleh Pokpen, Benefit BRIAJ. Wah, BRIAJ. Ini untuk pakan komplit butiran masa awal ayam pedaging umur 1 sampai 21 hari. Nah, produksi Cerion Pokpen Indonesia. Wah, itu di Semarang teman-teman. Itu 50 kg. Nah, ini yang kita pergunakan pakan ini. Jadi kita baru stok itu 5 karung. Sebenarnya itu nggak cukup 5 karung, tapi kita maunya bertahap, jangan sampai pakan itu tersimpan lama di kandang kita dan akhirnya nanti juga akan mengakibatkan pakan ini juga bisa kadaluarsa. Jadi makanya kita beli sedikit-sedikit aja teman-teman. 5 karung. Nah, nanti jadi seperti itu teman-teman. Oke. Aman. Nah, ini koran untuk alas koran kita. Alas kandang kita untuk DOC yang akan kita masukkan. Tentunya di kandang ini kalau mengenai biaya itu cukup lumayan banyak juga saya habisnya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, namanya juga proses, kita mau berkembang. Jadi kita harus mengeluarkan modal lah, biaya untuk pembuatan kandang. Karena saya pikir ini adalah merupakan investasi kita, investasi awal kita untuk pengembangan kedepannya seperti apa teman-teman. Kalau kita hanya bertahan dengan kandang yang seadanya, indukan yang seadanya, kapan kita mau berkembangnya teman-teman. Jadi mendapatkan hasilnya hanya sekian. Tapi kalau kita berpikirnya untuk memang menjadikan suatu usaha, maka dari itu kita harus bisa mengambil resiko, berani untuk mengambil resiko konsekuensi yang akan kita hadapi ke depannya lah. Jadi seperti itu. Tentunya untuk memulai semua ini tidak bisa dengan instan teman-teman. Jadi harus kita pelajari dulu, pahami dulu bagaimana cara kita untuk perawatan ayam. Dari hal yang terkecil baru mulai yang terbesar. Sederhananya seperti itu teman-teman. Jadi mulai dulu aja dengan 1-2 ekor. Kalau kita bicara masalah hobi sih 1-2 ekor sudah cukup lah. Tapi kalau kita mau bicara masalah prospek usaha untuk kedepannya, saya pikir kita harus mengembangkan lebih banyak lagi. Jadi seperti itulah, biar kita mendapatkan hasil yang memang cukup lumayan lah. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, hari ini banyak sekali teman-teman kita yang berbondong-bondong ingin beternak ayam kampung. Saya pikir satu hal yang harus saya ingatkan adalah pelajari dulu bagaimana cara beternak ayam kampung itu sendiri, cara perawatannya,
manajemen kandangnya, siklusnya itu harus dipahami dulu, baru teman-teman ini terjun ke dunia ternak usaha ayam kampung seperti ini teman-teman. Kecuali memang untuk hobi itu nggak masalah teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, saya pikir sekian ya teman-teman mengenai update kandang kita, kandang boarding sekaligus kandang pembesaran. Nah, tentunya kandang seperti ini harus yang selalu terjaga sterilisasi, penyemprotan kandang itu untuk nanti kedepannya akan selalu kita update lah. Yang jelas untuk saat ini saya mengupdate mengenai kandang yang sudah jadi seperti ini teman-teman, kondisi dalamnya, kondisi lantainya, alasnya, jadi seperti ini. Sebenarnya ini lebih bagus lagi kalau kita cor, tapi nggak kuat modalnya teman-teman kalau kita pakai cor. Jadi segini aja lah dulu, nggak apa-apa, nanti kedepannya baru kita cor. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Salam dari kami, Kandang Peternak Gokil. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.